Ya, mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, untuk yang di Bali atau dimanapun, selamat Hari Raya Nyepi, dan untuk teman-teman yang hari ini memulai puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sekali lagi, kita sudah berjanji, main balap tidak akan ngomongin Ferrari hari ini. Kita libur ngomong Ferrari, karena ngomong Ferrari berarti kita batal puasanya, karena termasuk gibah di bulan suci. Jadi kita lebih baik nanti kita lompatin saja. Hal yang menarik tentang Ferrari adalah Carlos Sainz. Jadi kemarin Carlos Sainz itu sempat dimaki-maki oleh bosnya Ferrari karena juga membawa nama orang tuanya. Orang tuanya adalah Carlos Sainz Junior, senior itu adalah pereli handal. Kita tahu kok rally itu balapannya mengandalkan map ya saya. Jadi ada peta buta, peta kayak ikan apa duri-duri itu kita nggak tahu cara membaca. Tapi kenapa anaknya di zaman modern sampai kena usus buntu? Kenapa sampai usus buntu? Kenapa nggak pakai bis? Kalau dapat usus buntu kan bisa ada alternatif lain. Jadi itulah Carlos Sainz, dan sekarang ini Ferrari juga sedang dipanggil ILO karena gara-gara Sainz tidak balapan. International Labor ini tidak suka karena Ferrari membawa pembalap di bawah usia atau di bawah usia pekerja, itu kan. Firman usia berapa sih? Firman 18 Mas sudah boleh. tahun termuda, tapi termuda ya, Iya, jangan iya. termuda ya, tapi yang termuda. Ya, apapun yang terjadi, semalam kita lihat apa persamaannya kalau saya dengan Stroll, ya sama-sama cari kebuntuan, yang satu usus buntu, yang satu cari jalan buntu, cor, selesailah. Carlos Stroll. Oke, jadi kita ngomong Lance Stroll, jadi kita sekarang ngomongin tentang balapan. Banyak yang pesimis. Udah deh. Termasuk saya udah pindah ke Red Bull saja, udah lebih tenang hatinya, jantungnya lebih stabil detaknya. Nah, kalau menurut Asa, apakah ini sudah game over? Dua lomba, dua-duanya finish 1-2. Kayaknya kok lebih serem dari tahun lalu ya. Saya WA Mas Dewa kemarin pagi habis nonton race itu. Kayaknya bakal banyak yang nggak nonton podcast Mas Dewa. Ini Ferrari 1-2 lagi. Tapi iya, sementara kalau kita ngomong POD pekan olahraga Ducati seru juga. Walaupun Ducati itu dominan, tapi pembalapnya kan macam-macam dan kompetitif itu, Sa. Ya moga-moga nanti ada solusi lah di lomba-lomba selanjutnya. Minimal kita 2 minggu ke depan bisa istirahat dulu dari F1. Tapi kita kan syarat harus bahas lomba ini aja cepat-cepat hasilnya Mas Dewa ya. Karena yang paling seru pasti ngomongin Berman sama Ya, nanti mungkin yang belum dapat gambaran dari teman-teman betapa sulitnya jadi pembalap F1 dalam waktu singkat dilempar ke dalam api itu kan. Dan ternyata dia, saya kagumnya bukan cuma karena dia finish ketujuh itu harusnya di atas kertas bisa karena dia naik Ferrari. ya, Tapi bagaimana cara dia menyikapi di luar lapangan, bagaimana cara dia bicara, saya bilang, oh ini pembalap intelektual ini kayaknya, walaupun masih usia 18 tahun. Tapi sebelum kita ke Berman, kita baca hasilnya dulu. baik. 1-2 nggak usah dibaca. Ferrari Ferrari nomor 3 lagi, kali ini Leclerc, di lomba pertama Sainz. Jadi Ferrari masih nomor 2. Kemudian Oscar Piastri, McLaren nomor 4, luar Ya, biasa. Alonso nomor 5, Russell 6, Oli Berman, hmm, Ferrari, Oli panggilannya, Oli Berman, oh ya, manusia beruang, peringkat 7. ya, Lando Norris peringkat 8 sama Lewis Hamilton peringkat 9, dua-duanya ini yang tanda kutip korban safety car karena tidak ganti ban di saat safety car, jadi ya, mereka harus out of sequence. Kemudian yang paling seru nanti kita juga bahas adalah bagaimana Haas mengorbankan Magnussen supaya Hülkenberg dapat poin. Ini juga pertarungan yang seru nanti di belakang karena kayaknya ada 5 di depan, 5 di belakang bersaing ini. Kayak ya, ada 2 liga sekarang. ya, Ya betul. mungkin ada 3 ya. Red Bull sendirian, 4 di belakangnya, habis itu Ah, 5 di belakang. ya, Nah, klasemen pembalap, Verstappen nggak bisa maksimal karena fase lap-nya dapat Leclerc. Tapi dia udah 51 poin, 2 kemenangan. Perez sudah 36, 2 kali peringkat 2. Leclerc mewakili Ferrari 28. Sayang Sainz nggak ada ya. Russell masih 18, Piastri malah di atasnya Norris sekarang. betul. Sainz masih 15 poin walaupun nggak ikut karena usus buntu. Alonso ini mungkin ya akan terus di sini mengumpulkan poin demi poin, tapi nggak sespektakuler musim lalu mungkin. Betul. Norris, kita masih lihat bisa nggak dia menahan presurnya Piastri.
Hamilton, kita lihat nanti apakah dia akan diabaikan oleh Mercedes di tengah musim kalau Russell terus di atas. Dan walaupun mungkin tahun ini hanya akan ikut satu lomba, Mas Jo. Betul, tapi namanya Sudah minimal sekarang sudah top 10 dan mungkin di akhir musim akan lebih banyak daripada 2 tim. Mungkin. ya, betul. Satu atau 2 tim mungkin akan poinnya lebih sedikit dari Berman. Itu kesenjangannya F1. Tapi minimal Berman sudah masuk di list ini. Nah, konstruktor Red Bull masih maksimal 1-2 kali, kecuali kehilangan satu fase lap. Ferrari masih nomor 2, McLaren nomor 3, Ya. nyalip Mercedes, tapi hanya selisih 2 poin. Aston Martin kayak no man's land, ini dia sendirian di peringkat 5, jauh ke atas, jauh ke bawah. Haas, nah ini, yang 6-10 ini seru, Haas yang dapat 1 poin. Dan ini seru banget kalau teman-teman perhatikan balapan kemarin khusus di belakang, ini kayak menang. Dan ini Williams 0-0-0, tapi ini kan sesuai urutan finish ya. Williams peringkat 7, Kick Sauber peringkat 8, RB turun ke 9, dan Alpine masih juru kunci. Jadi ini tim pabrikan di juru kunci udah 2 lomba ini dia peringkat terakhir. Dan ini walaupun sama-sama 0, tapi dihitung siapa finish terbaik di 2 lomba ini. Nah, Williams kebetulan kemarin Albon peringkat 11 kan. Jadi dia punya celengan peringkat 11. Sedangkan Alpine, kalau kita lihat di hasil kemarin Saudi, Alpine dia Ocon peringkat 13, dan ya Gasly nggak finish. Ya. Jadi masih kalah di finish terbaiknya kalah, sehingga Alpine juru kunci ini memalukan banget menurut saya. Nah, kemarin pada dasarnya balapan berakhir setelah start, karena waktu start itu harapannya hanya Leclerc bisa ganggu Max, kemudian minimal lomba-lomba lap-lap awal kita lihat persaingan yang seru, menunggu bagaimana cara Verstappen nyalip Leclerc, walaupun setelah itu akan berakhir, tapi ternyata sudah berakhir dari start. Hanya Perez saja yang perlu beberapa lap untuk nyalip Leclerc. Setelah itu 2 pembalap ini check out. Ya. Jadi kemarin juga sedikit banyak terbantu oleh Lance Stroll, karena kalau tidak ada itu mungkin kita juga ini mungkin Max sudah jauh sekali kalau nggak ada safety car udah jauh banget. Ya, bukan hanya jauh banget, tapi balapannya juga jadi nggak seru karena semua akan satu pit stop dan semua akan pit stop sekitar lap 20. Ya. Jadi akan ya udah prosesi akhirnya tanpa drama. Nah, minimal dengan Stroll nabrak itu sekarang ada 2 pembalap minimal yang out of sequence kan, karena kan ketika pit stop di awal saat pembalap-pembalap itu masih berdekatan, kalau ada tim yang jaraknya agak jauh dikit kan dia bisa ngasih waktu kan, 3 detik pit stop, pembalap berikutnya masuk gitu. Jadi nggak ada yang hilang waktu. Ya. Tapi kalau waktunya berdekatan itu harus ada yang dikorbankan karena harus nunggu atau terhalang pembalap lain. Sehingga ya ada 2 tim di sini, McLaren sama Mercedes memutuskan Hamilton sama Norris di depan aja. Kenapa? Daripada lebih kehilangan banyak lagi di saat pit stop. Jadi akhirnya mereka out of sequence, walaupun itu memberi opsi seandainya nanti ada safety car lagi atau ada red flag atau ada masalah di lintasan, mereka bisa dapat pit stop gratis. Ya. Tapi kan nggak kejadian, malah akhirnya mereka out of sequence dan akhirnya malah finish peringkat 8 dan 9. Itu yang ya ini startnya udah selesai, kemudian ya ini Perez yang setelah dia nyalip Leclerc selesai. Jadi Red Bull saya kira tidak ada drama, tidak ada apa-apa yang perlu dibahas. Perez kena penalti 5 detik karena keluar dari pit menghalangi Alonso, tapi itu kan nggak ada artinya. Ya, tapi itu seperti yang saya bilang tadi ya, ketika ada safety car, semua tim masuk, itu ada yang menentukan nggak usah masuk, karena apa? 1-2 pembalap mengganti ban kan kehilangan waktu ya tadi saya. Sehingga waktu itu kan Perez ngambil kayak ngepot aja Alonso sampai geleng-geleng itu kan. Ya supaya dia juga di depan, tapi itu pasti ya unsafe release ya namanya. Kan ya harusnya tim itu boleh melepas ketika pembalap lain tidak ada. Dan seharusnya kan kalau nggak gitu pun harusnya aman-aman aja. Yang dia salip itu belum pit stop. Ya. Jadi harusnya ya tidak perlu terburu-buru seperti itu juga. Tapi yang jelas. Ya, saya potong saya. Ini saya tertarik dengan omongan Asa tadi. Ini Red Bull ini lebih mengerikan daripada tahun lalu. Red Bull itu lebih serem dari tahun lalu. Sebelum kita ngomongin problem di dalamnya, tapi kan melihat
dua mobil ini kan sekarang ini kita sudah tidak lagi apa ya, kita sering di PHP ketika mereka latihan satu dua tiga tuh rasanya mereka malah rasanya punya laboratorium sendiri, yang lain ngejar waktu, ngejar apa, dia kan santai sekali sa. Apakah benar-benar tahun ini memang ya sudah dua ini udah jadi gambaran ke depan kayak apa gitu sa? Uh, yang nggak enak kan gini Mas Yo. Tahun lalu ketika mereka dominan, Ya, kan nggak perlu mereka bisa langsung fokus ke mobil tahun ini. Nah sekarang di awal tahun dominan, mereka tidak perlu pusing banyak mobil tahun ini. Mereka bisa langsung switch 2-3 bulan lagi switch ke mobil tahun depan atau bahkan 2026 ketika regulasi berubah. Dan itu hanya akan membuat, jadi mereka itu sekuensnya beda dengan tim lain. Tim lain kejar-kejaran dia udah, oh aku ke sini, ya, aku ke sini. Kecuali nanti salah belok ya. ya, Ini tanda yang kurang menyenangkan untuk tahun ini, tahun depan, dan mungkin tahun berikutnya. Karena seperti Mercedes waktu dominan dekade lalu, ketika yang lain ngejar, yang ini makin melaju gitu, makin ngejar, makin ke depan. Nggak bisa deket-deketan begini. Dia melompat sendiri di depan yang lain. Nah, itu yang mengerikan buat saya itu. Bukan hanya musim ini akan dominasi bisa ya, seperti musim lalu atau lebih, ya. tahun depan juga bisa sama. Ya, kita juga berharap banyak gitu, supaya teman-teman yang puasa juga supaya tidak langsung murus-murus gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita lihat antara Qatar dengan Jeddah itu karakternya sama atau tidak? Kenapa? Bahrain Mas Yo. Sorry, Bahrain dengan Jeddah itu sama nggak karakternya? Karena apa? Supaya kita punya harapan, oh masih ada balapan seru karena ini treknya hampir sama. Ya semua semua trek kalau apa kebanyakan pakai jalan raya kan banyak lurus-lurusnya gitu. Nah ini ada harapan lagi nggak sih? Bahrain itu agak unik ya, agak medium speed corner kayak gitu. Terus kemudian Jeddah ini high speed, tapi high speednya juga high speed kompromi. Ada tim yang pakai sayap high downforce, ada yang pakai low downforce. Karena nyari waktunya itu tidak mutlak harus low downforce. Tapi Red Bull kan kekuatannya jelas itu top speed kan, top speed DRS-nya itu kuat. Jadi di mana ada trek lurus agak panjang, dia pasti akan dapat waktu banyak di situ. Mulai sekarang ini mulai banyak sih pengamat-pengamat yang bilang di mana ya Red Bull kira-kira bisa kecolongan. Jadi ngikutnya udah kayak gitu sekarang. Iya, Bukan iya, di iya, mana, iya, ya, dia bisa kecolongannya di mana ini. Nah, iya, ada dua sirkuit yang kesebut dan dua-duanya adalah street sirkuit yang punya tikungan-tikungan lambat. Yang satu Monaco, yang satu lagi nanti Singapura, tempat tahun lalu Red Bull kecekluk. iya, iya, iya. Jadi dari 24 lomba kalau hanya 2 lomba ini ya Yep. udah kita nggak usah nonton yang lain, kita nunggu 2 lomba ini aja. Jadi ya alhamdulillah kalau gitu saya siarannya bisa tiga balapan sekali. Nah, soal Mas Dewa ini juga kan minggu lalu kita bahas dia udah nyamai Williams, Ya, berarti dia Red Bull sekarang sudah nyalip Williams di total kemenangan terbanyak dalam sejarah tim, dan itu dia 10 lomba lagi kalau menang terus bisa ngalahin Mercedes. Jadi sebelum akhir musim ini dia mungkin sudah peringkat 3 all time. Nomor 1, McLaren nomor 2, Red Bull nomor 3. Jadi Mercedes yang begitu dominan dekade lalu itu tahun ini bisa disalip karena dalam 3 musim terakhir, 2,5 musim ini Red Bull menangnya banyak banget. ya. Eh, ini, ini yang menarik soal Formula One ini kan aturan yang sudah diketok palu itu kan sangat gagah, nggak bisa digoyang-goyang sa. Jadi Ya, kalau misalnya Asa tadi bilang bahwa 2026 itu kita berharap nanti akan melihat persaingan baru karena mobil semuanya aturannya baru gitu. Jadi kita memang harus siap 2 tahun ini apapun yang terjadi, hewan mau rame atau sepi ya sudah itu aturan, ada aturan gitu saya. ya. Dan Jadi ini tahun depan akan sama dengan tahun ini. ya, Uh, Tim-tim saya kira investasi mobil tahun ini tidak akan banyak berubah tahun depan karena buat apa habis-habisan, karena toh nanti 2026 berubah total. Lebih ya, baik apalagi dengan budget cap ya, lebih baik dengan sumber daya yang dibatasi ini. Bukan berarti nggak punya uang ya, punya uang tapi nggak bisa ngeluarkan. Itu lebih baik dipakai nanti 2025 untuk 2026. Jadi yang kita lihat, makanya yang saya khawatirkan tadi, kalau Red Bull tahun ini benar-benar tidak terkejar, ya tahun depan akan sama karena mereka sudah di depannya kejauhan, yang lain ngejar, dia tinggal lompat sedikit sudah dominan lagi. ya. Dan itu mungkin tahun depan tim-tim lain akan nyerah gitu. Udahlah, percuma kita ngejar Red Bull tahun ini, kita semua
pusatkan semua sumber daya ke 2026, siapa tahu 2026 bisa kompetitif gitu. Nah, ini pertanda kurang baik untuk 2025 nanti, bukan hanya 2024. Ya, nah, ini sebelum kita ngomong internal ya, karena kita juga pengen tahu apakah masih ada api dalam sekam, tapi apakah dominasi Red Bull tahun ini akan semakin apa ya, nek wong Jawa ngomong jelek itu karena performan Perez yang semakin baik saja. Jadi dua orang ini nanti akan di depan terus. Dulu kan kita tuh senang Perez itu kan ngasih hiburan, ngasih harapan, ya kan. Pertandanya kurang baik, Mas Jo. Jadi Perez baik itu malah tidak baik untuk kita ya. Iya, nggak baik untuk kita. Bagaimanapun nggak seru lah. Kan orang bisa berdalih, iya tapi papan tengahnya seru. Tapi kan kita pengen nonton yang di depan. Seseru-serunya yang di tengah, lebih baik seru di depan gitu. Itu yang Iya, masa podium berubah podium 2, 3, 4. sampai lima. Atau kayak di Indonesia Mas Dewo, kayak anak sekolah dikasih juara 1, 2, 3, dikasih juara harapan 1, 2, 3. Oh, harapan kok dikasih juara. Makanya cuman di Indonesia pialanya itu banyak. Kalau di luar negeri itu pialanya 1. Harapan palsu. Ya, oke, sekarang lambe turah ini. Ya internal Mas Dewo ya. Internal, Ya, apakah internal masih ya, ya, silakan. masih berlanjut ternyata. Sebelum jeda ternyata yang ramai malah soal Helmut Marko. Ini mungkin umurnya udah 80 tahun mungkin. Ini orang yang ikut merintis tim Red Bull bersama Dietrich Mateschitz. Jadi ini benar-benar yang memulai dari nol. Jabatannya sebenarnya sekarang konsultan Mas Dewa. Dia tidak diakte, dia tidak punya jabatan direktur atau apa-apa. Dia jabatannya konsultan, tapi dia sangat berpengaruh. Nah, dengan perpecahan, kayaknya terjadi perpecahan di internal manajemen Red Bull ini, dia kemarin malah muncul kabar dia siap di suspend, siap di scourging oleh tim. Kenapa? Karena disebut ada membocorkan rahasia ke orang lain. Ya. Bukan rahasianya Horner ya, bukan rahasia Horner. Ini kaitan lain lagi. Jadi kayak balas-balasan ini. Ada yang bilang kan mungkin Helmut ini di kubu siapa, Horner di kubu pemilik mayoritas dari Thailand. Teman-teman cari sendiri lah, saya nggak mau bahas soal itu, tapi Helmut udah bilang saya akan memikirkan nanti saya di sini seperti apa gitu. Kontraknya masih 3 tahun lagi di Red Bull. Tapi dia bilang saya mau lihat apakah saya mau lanjut atau tidak. Habis itu Verstappen ngomong Max, bukan bapaknya nggak datang di Jeddah ya, bapaknya balapan rally katanya di Eropa. Nah, Max bilang ya kalau Helmut ini yang membantu saya ke sini gitu, saya punya loyalitas ke dia gitu. Secara implisit bilang kalau Helmut pergi, saya pergi kayak gitu. Jadi di kubunya Helmut ya. Ya, ya. Max kelihatan di kubunya Helmut ya, Helmut Marko. Nah, pasti kan jaga bapaknya juga, bukan Max sendiri kan. Pasti ini rombongan kan, keluarga kan. Max ya agak Max tidak terang-terangan mihak ke kubunya Horner atau manajemen yang lain, tapi dia ke Marko jelas gitu. Nah, itu dipanas-panasi sama Toto Wolff kan. Toto Wolff bilang, ya kita siap menampung Helmut kalau misalnya dia keluar dari Red Bull. Maksudnya kan kalau aku menampung Helmut, aku menampung Max gitu. Iya. Kan biasa itu maksudnya. Jadi kontraknya pembalap itu terkait sama manajemen siapa, itu juga bisa terjadi gitu. Jadi jangan-jangan kontraknya Verstappen ini terkait sama Helmut kayak gitu. Nah, ini yang ya, Red Bull sekarang ya akhirnya seluruh manajemen holdingnya Red Bull kan kemarin di Jeddah meeting. Sementara ini ya dingin karena Horner kemudian bilang bagaimanapun tim yang nomor 1 ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Saya kira itu belum selesai. Tapi minimal sekarang nggak lagi di publik gitu, tapi lebih ke internal. Ya, dan semoga di Jeddah ini mereka juga kan ini bulan suci saling memaafkan, takjil bersama, ya kan. Jadi lagi cuman ya kalau full itu kita yang sedih karena apa, dominan lagi. Masalah. Cuman kayaknya mereka cepat-cepat terbang sebelum bulan puasa Mas Jo. Takut didamaikan di sana. Aku didamaikan. Oke, jadi kondisi Red Bull memang sementara ini solid, dan kalau seandainya maaf ya, misalnya pentolan-pentolan pergi pun saya pikir Red Bull kan tanpa mereka masih bisa kompetitif 1-2 tahun ke depan sampai perubahan ini ya perubahan apa? Ya, minimal sampai tahun depan. Ya, minimal sampai tahun depan. Jadi kalau misalnya Max Verstappen pergi tahun depan, siapapun yang gantikan dia masih kompetitif gitu. Karena mobilnya basicnya sudah jadi.
Ya, Nah, mungkin 2026-nya nggak tahu ya, karena itu kan pakai Red Bull Powertrain ketika berubah semua gitu. Tapi tahun depan akan sama, akan kuat lah minimal. ya. Baik, dulu kita tutup dulu. Kita ngomongin Brondong karena kita kaget juga ada pembalap baru. Terus sekarang ini kita semakin yakin bagaimana Formula One dalam hati saya, bagaimana Formula 2, di mana selisihnya, di mana apa tekanannya. Nah, Asa mungkin bisa menjelaskan ini pembalap yang bisa melawan Alain Stroll karena dia anak orang kaya, anak sultan. Kalau dia memang manusia beruang gitu kan. Jadi kan sama-sama ini punya duit sendiri, silakan ya. Siapa dia? Ya, ini Oliver manusia beruang, kata Mas Dewo. Masih umur 18 tahun dan kemarin di voting Driver of the Day. Ya, Karena ya di tengah balapan yang seperti itu oasenya ya dia gitu. sebentar. Driver of the day. Iya. Oh, bukan Sainz ya. Driver of the day. Oh, of-nya dulu. Off-nya F-nya satu Mas Dewo. Nah, Sainz. jadi Berman ini last minute ditarik karena Sainz sudah ada berita waktu itu bahwa dia sedang tidak fit menuju Jeddah. Cuman nggak ada yang tahu sakit apa. Hari Kamis masih ikut babak latihan. Oh, dipikir nggak apa-apa. Tapi ternyata Jumatnya makin parah. Dan ternyata itu usus buntu dan harus segera dioperasi. Berman yang baru saja dapat pole position untuk F2. Jadi dia tuh pole position F2-nya. Ya, Itu cepat-cepat ditarik karena statusnya dia kan memang pembalap cadangan dan pembalap cadangan yang siap dia gitu. Baju-bajunya kan sudah dibawa semua pasti. Dia itu statusnya pembalap cadangan untuk Ferrari dan Haas. Hokinya dia yang ada lowongan Ferrari. hokinya dia. Betul, hokinya. Nasib manusia kita nggak tahu siapa yang ngatur kan Mas Dewo. Kalau ternyata yang usus buntu Hulkenberg kan dia di Haas. Mungkin kita nggak terlalu ngomongin. Ya. Yang usus buntu Sainz. Jadi kita ngomongin. Sainz Nah, yang Sainz yang balapan kemarin jadi topik karena memang inilah penantangnya Red Bull gitu kan, Za. Ternyata iya. malah nggak ikut. Ini jadi naik ya anak ini ya. Jadi langsung tiba-tiba jadi cerita utama gitu. Ya, ya. Usianya masih 18 tahun, dia langsung jadi pembalap Inggris Raya pertama di Ferrari sejak Eddie Irvine. Dia langsung jadi pembalap termuda yang balapan untuk Ferrari. Dapat poin. Dapat poin lagi peringkat 7. Nah, seperti apa bedanya kan dia ini sebenarnya pernah sudah pengalaman ya. Mungkin kita aja nggak pernah ngikutin F2 secara detail gitu aja. Jadi dia ini termasuk yang karirnya cepat dari Inggris, dari go-kart ke Formula 4, kemudian Formula 3 dan di F2 tahun lalu pun sebenarnya juga lumayan menang-menang, cuman kita nggak pernah perhatian. Dia tahun lalu bulan Oktober sudah dapat testing 400 km sama Ferrari, naik mobil 2021 tapi di Fiorano 400 kilo. Kan ini pasti nggak kelihatan publik kalau dia latihan kayak gitu. Jadi itu untuk dapatkan super license-nya itu. Kemudian musim lalu dia di Meksiko sama di Abu Dhabi sebenarnya sudah ikut free practice 1 naik Haas. Jadi Berman ini sudah ada jam terbangnya sebenarnya. Cuman kita nggak pernah perhatian, apalagi tahun lalu udah nggak ada yang peduli karena Verstappen udah kejauhan juara dunianya kayak gitu. Nah ini Garis hokinya udah kelihatan saya. Kita nggak ngawasi ya. Garis kita hoki nggak ngawasi. Ya. dia udah kelihatan ya. Banyak yang nggak ngawasi. Ya memang nggak spektakuler gitu, tapi dia solid dan komentar-komentarnya kalau baru sekarang kita nyadari pentingnya komentar-komentar tahun lalu itu. Jadi saya buka lagi komentarnya Haas tahun lalu bilang ini pembalap tenang, nggak bikin kesalahan, kalem, programnya apa dia jalani, ya itu mungkin tahun lalu kita anggap sebagai pujian aja untuk pembalap muda. Tapi ketika balapan kemarin di Saudi kita nyadari kalau itu ternyata ya memang maaf saya tampilin ini baru. Kalau ini Leclerc, ketika di Saudi kemarin kita lihat bahwa ya itu karakternya dia tenang, diwawancara tenang, di radio tenang, dan dia ngomong habis lomba, saya dulu waktu F4 celometan katanya, mungkin kayak Sunoda gitu mungkin, tapi saya nyadari itu nggak berguna katanya gitu. Jadi dia tenang, input tenang, dikasih tahu gini tenang, dikasih tahu gini dia tahu caranya, dan itu bermanfaat banget di saat dia hanya punya hanya free practice 3, 1 jam latihan, sekitar 30 lap, kemudian harus langsung qualifying, dan itu hampir masuk Q3, hanya
hanya kalah 3/100 dari Lewis Hamilton, 3/100 detik dari Lewis Hamilton. Walaupun dia naik Ferrari ya, tapi kan dia baru naik 1 jam sebelumnya gitu. Ya, ya. Dan kemudian saat start, saya lihat waktu start, ngeri nih start, kan dia di tengah-tengah itu 11. Ya, betul. Terus dia kan ngambil keluar, ngelebar kan, sempat Ya. ngelebar di tikungan pertama baru masuk lagi. Saya juga mikir, saya kalau debut F1 pertama kali, saya akan ngambil jalur luar gitu. Saya nggak mau ngambil risiko. Saya lebih baik di penalti di luar daripada tabrakan di tengah kan kayak gitu. Jadi dia benar-benar menjalani tahapannya itu dengan tenang gitu. Udah aku nggak usah nafsu, aku keluar aja. Aku mending di luar daripada di dalam. Nah Iya, setelah itu benar, dia Sa. Benar, Sa. Benar, Sa. Jadi saya cuma berpikir anak ini di tengah kalau tabrakan selesai, nggak ada iya. cerita. Nah, Benar, benar. Terus lanjut, Sa. coba perhatikan startnya. Dia ngambil luar itu. Dia langsung ngambil luar dan dia milih apa keluar lintasan kan di tikungan Ya, pertama. Tapi itu ya, aman. ya. Betul. Itu aman. Nah, kemudian yang ujiannya dia lagi adalah di saat akhir lomba kan, saat dia oke di awal lomba dia harus tarung sama beberapa pembalap, tapi itu dia sudah terbiasa mungkin. Di akhir lomba saat dia dikejar oleh Norris dan Hamilton yang pakai ban soft, dia mencatat fastest lap-nya lap 1 lap sebelum lap terakhir, jadi 2 lap terakhir sebelum finish, dia masih bisa mencatat waktu terbaiknya. Jadi kepalanya masih on, Mas Yo. Dia masih on, masih fokus untuk bisa maksimal. Itu karakter bagus untuk pembalap. Yang bagus lagi waktu diwawancara setelah lomba, kan ditanya, apakah kamu merasa cukup ini bisa membawa kamu ke F1 nanti? Dia langsung balas nanya ke wartawannya. Ini ada di apa itu tayangan F1 setelah lomba itu. Ya. Dia langsung bilang ke yang wawancara, menurut Anda bagaimana? Saya sudah cukup belum? Jadi dia umur 18 tahun loh ini Mas Dewo. Umur 18 tahun bisa wawancara seperti itu. Itu kan menunjukkan ininya ada gitu. Otaknya. Asa kan berkecimpung di dunia olahraga seperti basket, kemudian sepak bola. Dua inilah yang saya akan ambil contoh. Kalau sepeda kan nggak Ya, masuk, tidak sedetail ini. Apakah ya. dalam pencarian bakat itu ada kayak psikotes? Psikotes kayak apa sehingga kita tahu bahwa anak ini dalam tekanan. Tadi Asa bilang dia mencatatkan waktu tercepat 1 lap sebelum finish. Berarti kan tadi Asa bilang punya kepala, tapi juga punya ketenangan yang luar biasa, Sa. Aku Ya. harus bagaimana tidak gopoh gitu loh, Sa. Nggak banyak Mas Dewo. Saya dulu beberapa tahun sempat psikotes pemain-pemain saya. Ya. Saya nggak mau ngomongin hasilnya, tapi nggak gampang nyari yang kayak gini. Nyari orang yang punya IQ, EQ dan apa kemampuan ketenangan, dan itu kan berarti kan dia fisiknya juga harus kuat, karena kalau fisiknya nggak kuat dia juga nggak bisa mikir kayak gitu. Oh iya, betul, betul, betul. Dan itu mungkin secara fisik dia kuat dan sehingga dia masih bisa berpikir di akhir gitu kan. Ciri-ciri juara dunia itu kan semuanya intelektual kan, Ya. jadi yang membedakan atlet hebat dengan tidak itu kan kemampuan ininya tetap apapun. Ya, saya tadi Asa bilang fisiknya harus kuat. Nah, ini dengan 1 jam dia sudah di F2, terus di Formula One, kan bebannya beda saya itu, Sa. Bagaimana Ya, fisik anak muda ini, Sa? saya bicara fisik 2 tahap ya, fisik secara fisik ketahanan badannya, kemampuan mengolah oksigennya sehingga kepalanya masih bisa berpikir, dengan ketahanan otot-ototnya Mas Jo ya. Nah ini ada postingan dari F1 yang menurut saya unik. Anda bisa menemukan ini di Twitternya F1. F1 waktu itu ngomong ini loh, betapa kuatnya G-force atau tekanan yang didapatkan oleh kepala pembalap Ya. di saat menikung atau saat menikung cepat. Ini saat start. Lihat ini busa ya, busa keras di samping helmnya Berman ini masih utuh waktu start. Waktu finish penyok. Oh, Dan saya langsung nonton lap-lap akhir. Kan banyak kameranya di Berman waktu itu. Coba lihat teman-teman, Berman waktu lap-lap akhir, saat mobilnya nikung kiri, kepalanya nganan. Saat mobilnya nganan, kepalanya ngiri. Tandanya lehernya sudah nggak kuat gitu. Tandanya lehernya sudah nggak kuat, lehernya sudah ngikuti aja. Kalau lehernya masih kuat, lehernya akan ngikuti ke arah tikungannya. Kalau nganan, lehernya nganan. Kalau ngiri, lehernya. Nah ini enggak. Mobilnya nganan, lehernya ngiri. Mobil ngiri, lehernya kanan. Jadi lehernya sudah nggak kuat, tapi dia masih punya kemampuan mental untuk menahan kecepatan dan performa itu. Ini lihat ya. nih, sampai penyok-penyok dindingnya ini. Ya. Lah, ini kenapa dikasih airbag? Oh, Sa, ini Ya, berarti
kalau kita lihat di tayangan-tayangan pembalap yang latihan kepalanya ditarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri, ini gunanya untuk ini ya. Tetapi kan saya Iya. pernah melihat foto-foto Asa dulu pernah mencoba mobil apa ya dulu kamu tadi? Formula BMW tadi saya bilang Mas Yo, izin saya flexing dulu. Ya, Tahun 2007 saya pernah ikut program Formula BMW seharian. Dan itu mulai dari basic teknik sampai ke free practice dilepas 1,5 jam gitu, free laps. Dan ini fotonya waktu di dalam, ini kepala saya kan waktu itu kan pasti nggak seat fitting kayak pembalap, jadi kepala saya agak ketinggian. Jadi waktu itu leher saya talinya sempat agak longgar. Jadi waktu di trek lurus itu kayak dicekik gini, kemudian ketika ngerem kepala saya turun gitu. Jadi kayak di F1 itu biasa kayak gitu. Kemudian untung waktu itu ada yang melintir sehingga semua harus masuk pit, bisa diserepin helmnya, terus habis itu baru normal. Kepala saya nggak apa namanya nggak ketarik, kedorong lagi kayak gitu. Nah, tapi besok paginya Mas Dewo, ini di Sepang ya, ini di ya. sirkuit Sepang. Besok paginya saya nggak bisa noleh. Oh, makanya kok lehermu banyak kerokan itu. Saya nggak bisa noleh karena ini sudah pakai di tikungan cepatnya Sepang itu ada 140 sama 160 km per jam. Di trek lurusnya cuma 200 sih, 198 saya. Tapi ada tikungan-tikungan yang 140, 160 yang panjang di Sepang itu yang kepala ketarik-tarik gini itu. Itu kalau di F1 pasti jauh lebih, ya pastilah pasti jauh lebih keras. Dan itu yang saya maksud tadi kenapa kalau Anda lihat apa namanya di tayangan lap-lap akhir kemarin Berman, ya itu kepalanya kayak kedorong-dorong gini karena memang sakit banget. Itu udah 2-3 hari kalau orang Jawa bilang jarum itu. Dan saya kan nggak, ya saya dulu kecil main go-kart, cuman kan nyoba mobil formula kan ya baru itu aja, baru nyadari ya itu respectnya terhadap pembalap itu kan kalau udah jadi kayak Alonso gitu kan, kayak Hamilton lehernya kan kayak petinju Mas, gede Tyson banget. ya. Tyson. Ya, Gede sekali. ya saat ini kalau kita ngomongin Oli Berman tadi, ini kan juga kadang-kadang saya kasihan Mick Schumacher ya. Orang dulu berharap banyak karena ini anaknya legenda, anaknya gini-gini. Tapi kan ternyata Berman ini kan orang yang pintar sekali. Tidak memilih olahraga sepeda, tidak olahraga renang, tidak olahraga lari. Dia olahraganya apa? Tahu nggak? Hoki. Nah, jadi ketika dia disuruh mencoba sekali, dan dia berhasil. Padahal Mick Schumacher itu di kondisi sedang waktu itu COVID. Kalau kita ngomong tentang pembalap rentan kena COVID kan gede sekali loh. Tapi Ya, kan ada yang kena COVID. Ini biar iya, normal malah kena usus buntu. Dia yang tampil kan. Mix kan belum pernah tampil di tim besar kecuali di Haas saja kan. Dan ini ya. apakah di olahraga itu hoki itu memang penting Baik kita ngomongin skill, kemampuan, latihan dan sebagainya. Ya itulah garis Tuhan kita nggak pernah tahu kan, Mas. Michael Schumacher pun dulu kan dapat kesempatan karena pembalap Jordan waktu itu Bertrand Gashot di penjara kan, berantem sama supir taksi, Ya, masuk penjara sehingga si siapa namanya Jordan punya kursi lowong dan itu Michael Schumacher waktu itu membayar $150.000 untuk balapan di Belgia. Itu yang terjadi. Jadi kesempatan itu kita nggak pernah tahu. Tinggal yang di atas ngasih jalan atau tidak. ya. Nah ini ayahnya ya, ini David Berman, ini bosnya Ferrari, Elkan. Wah ini kelihatan kalau bapaknya deg-degan banget kemarin. Betul. Dan itu ciri khas F1 ya, namanya racing dad. Jadi selalu bapaknya yang awal. Ada dulu Lewis Hamilton bapaknya, Ya. kemudian ini Berman ada bapaknya, Max ada Jos, mohon maaf Sean Gilel ada Om Ricardo. Selalu ada siapa dulu ada Om Sinyo di belakang Rio. Jadi selalu racing dad yang membawa anaknya balapan. Dan ini kita lihat betapa tegangnya sang ayah kemarin ngelihat anaknya balapan kayak gitu. Dan ini tinggal nunggu waktu lah. Ini berarti kan bukan tidak mungkin tahun depan. Kan afiliasinya Ferrari ini kan di Haas sekarang. Karena Alfa Romeo kan Audi akan mengambil Alfa Romeo, Sauber, Audi akan mengambil 100%. Jadi mungkin pintu ke sana sudah nggak ada. Jadi satu-satunya kesempatan adalah di Haas. Jadi jangan kaget kalau tahun depan Berman ini akan ditaruh di Haas untuk nyari jam terbang. Ini sudah sayang kalau nggak dapat kesempatan. Nah ini tragisnya adalah ada banyak juara F2 lain yang nggak dapat tempat gitu aja. Sedangkan Terus buntu ya.
Harus menunggu usus buntu itu berat itu. Nyari pembalap yang suka makan cabai. Karena Nah, kalau di Ferrari kan udah penuh Mas Yo. Sudah ada Leclerc sama Hamilton kan dua-duanya akan di Ferrari tahun depan ini. ya, eh ini tadi saya bilang bahwa hoki itu kalau nggak sudah ada jalannya dan lain sebagainya. Sementara Asa sudah nyampaikan beberapa di tayangan kita sebelumnya adalah bahwa lowongan di Formula One itu sangat sulit. Sekarang tuh kalau karir di balapan F3, F2 mentok udah selesai. Pasti Ya, larinya ke WEC, lari ke balapan apa terserah. Karena Formula One sangat ketat sekali. Nah, kalau melihat talenta-talenta seperti ini, ini tim-tim besar itu apakah seperti zaman dulu, punya ini sekolah kan rasanya sudah jarang dibahas sekarang. Akademi Red Bull ini kan jarang sekali dibahas. Ferrari dulu juga punya. Rasanya setelah ini muncul, ini nama muncul. Mereka di mana kita nggak tahu. Nah, di Formula One apakah sama saat sebelumnya? Asal lihat tonton sebelumnya kayak tadi Asal bilang Michael Schumacher aja tahu-tahu ada lowongan langsung masuk itu. Berarti kan dulu itu juga sudah arahnya memang manajemennya itu sudah modern bahwa punya manajer, cari lowongan, negosiasi. Ada yang berubah atau sama sah? masih sama Mas Yo. Kebetulan Berman ini kan juga akademi Ferrari. Seperti Leclerc dulu. Jadi Masih ya ada ada, ya, masih ada ya. masih ada. Mungkin Red Bull mungkin sudah nggak terlalu serius di situ karena sudah ada Verstappen. Kan tujuannya akademi itu kan nyari superstar kan. Dicoba buang, coba buang, coba buang. Nah kalau sudah dapat superstarnya kan ya sudah. Oke. Nunggu kasihan yang berikutnya kalau kalau dia harus ditahan di akademi. Nah ini Ferrari juga pasti akan mikir dia barusan naikkan Hamilton, dia masih punya Leclerc untuk jangka panjang. Ya Berman kan nggak ada kursi nih sampai mungkin sampai 2026. Padahal Jadi padahal McLaren sudah ngasih contoh Piastri ya saya. iya, nah Ya, tinggal ya nanti mencari peluang gitu kan. Ya nasib kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ingin ada yang kejadian buruk pada siapapun. Tapi kan di F1 sekarang yang bisa terjadi hanya itu gitu. Nggak bisa lagi kayak dulu yang uh, dulu ada 26 mobil, 24 mobil, sekarang hanya ada 20 mobil dan pembalapnya relatif nggak berubah. Nah ini yang makanya harus banyak fans bilang, ayo dong tambah tim supaya bintang-bintang ini naik. Jangan sampai mentang-mentang sudah di dalam nggak bisa keluar. Ya, mohon maaf, sekarang setelah Stroll ini, setelah Berman ini yang kena Stroll kan, ya, ngapain itu masih di Aston Martin gitu? Dia ya. tuh bukan rookie, udah musim ke-8 kok masih nabrak. Nah ini komentatornya halus sih. Saya lihat Sky Sport komentatornya halus bilang, ya siapa saja bisa membuat kesalahan seperti itu, tapi dia sudah bukan rookie. Diomonginnya kayak gitu. Jadi kan sudah ngenyek halus itu. Sudah menghina halus. Ya, 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 ya. Nah, ini semakin mengokohkan, kalau kita lihat balapannya tenang sekali. Kemudian lawan Tsunoda, lawan beberapa pembalap senior di belakang, dan saya jadi teringat Mick Schumacher yang nasibnya, aduh nasibmu memang hokimu nggak ada. De Vries juga, aduh kamu juga nasibnya sama ketika datang fokus sekali tapi tidak bisa bertahan. Itu saya. Oke, Ya. ada tambah lagi untuk pembalap muda ini, saya. Ya kita mungkin hanya menonton satu kali ini oasenya. Kita harus nunggu tahun depan dia di Haas dan itu berarti dia mungkin harus kerja lebih keras lagi sambil nunggu giliran. Nah, yang battle berikutnya yang ingin saya bahas ya McLaren lawan Mercedes Mas Yo karena uh, ini saya tampilin Piastri ya, dia finish nomor 4, ini Alonso nomor 5 tapi dua tim ini kan waktu preview kita bilang kan mepet 3A 3B kayak gitu. Kebetulan di Bahrain Mercedes yang lebih baik sedikit, tapi di Saudi McLaren yang lebih sedikit. Dan kemarin itu kelihatan banget beda strateginya, Mas Yo. Mohon maaf ini bukan. Beda banget strateginya. Saya ngambil foto Norris ini waktu di stop. Kalau kita lihat sayapnya Norris, ini cenderung lebih high downforce. Saya mundur ke fotonya Hamilton, ini cenderung low downforce, agak tipis. Di Hamilton ini agak tipis. Kemudian kalau kita lihat sayapnya Piastri agak gede ya. Sayapnya Norris agak gede. Kelihatan banget cara nyari waktunya beda. McLaren nyari waktunya di sektor pertama yang meliuk-liuk itu. Mercedes ngejar top speed. Jadi Hamilton bisa nempel di sektor yang lurus, tapi Norris melarikan diri di tempat yang meliuk-liuk. Nah ini menunjukkan bahwa ini dua mobil mesinnya sama, tapi filosofi aerodinamikanya beda, filosofi settingannya beda, sehingga cara mencari waktunya beda. Dan ini nanti akan memberi petunjuk lomba-lomba mana mereka akan bisa
mengungguli satu sama lain. Kalau bukan mengejar Ferrari atau Red Bull. Sebagai penggemar McLaren, ini saya akan menunggu Suzuka. Oh, Karena ini April, April. Ya, April. liu-liunya, menunggu Suzuka, menunggu mungkin Belgia, di mana tahun lalu McLaren jelek, menunggu kayak Qatar mungkin, yang tahun lalu McLaren punya peluang. Sedangkan Mercedes ini mungkin masih mencari ya, karena dia filosofinya baru ini. Nah, apakah dia nanti bisa lebih baik di sirkuit yang high speed atau apa, kita nggak tahu. Tapi McLaren sudah jelas ini karakter mobilnya seperti apa. Nah, dua tim ini akan bersaing seru menurut saya sampai akhir musim. Sekarang McLaren peringkat 3 ya. Jadi apa yang kita bicarakan di awal musim minimal 5 besarnya benar gitu. Cuman kan nanti kita lihat evolusinya seperti apa. Ya, jadi bisa disimpulkan nggak kalau sebenarnya kalau lihat dua tim ini saling nempel berarti Mercedes juga melakukan peningkatan yang luar biasa karena benar-benar bisa menempel McLaren. Karena tahun lalu kan McLaren di tengah balapan gila-gilaan melonjaknya, Iya, ya kan? ya. Dan ini pertanda baik sedikit untuk Mercedes karena kan setelah 2 tahun salah konsep, tahun ini mereka di konsep yang mayoritas. Nah, tinggal bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan itu. Tapi masih ada masalah-masalahnya kan, karena di saat yang lain sudah tahu caranya, Mercedes masih mencari di filosofi ini. Jadi mereka kayak ketinggalan 2 tahun. Itu yang jadi kendalanya Mercedes. Tapi ya kita lihat nanti dua tim ini kan khususnya Mercedes punya sumber daya yang gede kan. Jadi kita lihat apakah satu McLaren bisa ngelompat lagi nanti di tengah musim. Mereka bilang masih punya upgrade yang belum dibawa. Dua, apakah Mercedes bisa semakin kompetitif di ujung depan? Karena kalau enggak ini Red Bull sendirian, Ferrari sendirian, lalu dua ini bersaing di peringkat 3. Sementara Aston yang kita harapkan ada di dan McLaren juga ternyata kedodoran juga gitu kan Aston. Ya Aston Martin akhirnya jadi kayak Alpine. Ya, ya dia, kan. Alpine dia dulu ya. nanggung. Dia Alpine dulu nanggung. ya. Ya, 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 ya. Jadi ini memang kalau kita bicara Alpine memang rasanya ya udah. Kalau kita bicara Aston ya udah di sini aja. Atau mungkin kita juga berharap ada lonjakan-lonjakan yang bisa meramaikan balapan tahun ini, Sa. Ada lagi tambahan, Sa, untuk dua McLaren dan Mercedes? Cukup, saya pengen bicara ini Mas Yo, karena ini menurut saya yang paling seru sih kemarin. Ini yang saya tampilin Hülkenberg. Ya, Saya kembali ke klasemen dulu sebentar, ke posisi finish ya. Hülkenberg finish nomor 10. ya. Dan ini mahalnya akan bisa jadi puluhan juta dolar di akhir musim. Jadi kalau kita kembali, ini siapa Magnussen ini kemarin jadi tim order yang baik, pelaksana tim order yang baik, karena dia punya kereta panjang sekali yang dia tahan supaya Hülkenberg bisa pit stop tidak terganggu. Nah ini yang Komatsu habis lomba diwawancarai bilang ya intinya dia memuji Magnussen, dia nggak bilang apa yang dia lakukan itu nggak sportif atau kotor, karena kan Magnussen ini sampai kena penalti gara-gara ngerusui belakang-belakangnya kan. Jadi ditahan bener itu di sektor pertama ditahan gitu. Nah, itu tapi dia bilang ya kan kita mungkin tahu di awal musim ini kita semua ini bersaing untuk berebut posisi ke-10 katanya. Jadi ada 5 tim di depan kita, ada 5 tim di depan yang beda kelas. Jadi kita semua ini hanya berharap maksimal peringkat 10. Berarti kalau 5 tim itu yang nggak dihitung cuma Stroll, Mas Yo. Jadi 5 tim di belakang itu hanya berebut peringkat 10. Jadi siapa yang menang peringkat 10 itu kayak juara lomba. Dan itu kemarin juaranya adalah Haas yang setiap awal musim selalu baik gitu. Betul. Nah, tengah musim ke akhir yang agak kedodoran, tapi Hülkenberg bisa memaksimalkan poin, Magnussen jadi teammate yang baik, ngeblockingin belakangnya, tarung sampai keluar lintasan sehingga dapat penalti, tapi yang penting kan temennya selamat gitu. Jadi ini bagian dari strategi ya ketika dia bilang gearboxnya dia bukan gearbox ya, dia harus gearbox untuk Alpine ya saya. Jadi Alpine gearbox ya. itu memang dia sempat memang kita lihat sedikit kasar Magnussen ngambil tikungan sempat mau tabrakan dengan siapa Albon ya waktu itu kan. Ya. Ya, Nah itu udah kena penalti. Habis itu kena penalti lagi kan ketika tarung lagi di depan gitu. Nah ya. ini ya tapi ya you have to do what you have to do kan. Maksudnya ya take one for the team bahasa bulenya gitu. Maksudnya aku akan berkorban untuk timku. Oh ya, ya, ya. Ya, ini yang mungkin juga sedikit banyak kita lihat waktu Ricciardo minta apa Tsunoda minggir itu mungkin ya salah satu bagaimana
Asa tadi bilang 5 di belakang ini kita benar-benar beribut kan di 8 itu di depan udah beda kelas itu ya saya. Jadi Ya, cuma sekarang 1 poin itu mahal sekali ya saya. iya. Apalagi untuk Haas Mas Dewo, satu Ya, poin itu As. mahal sekali ya. Ya betul betul. Ya, Dan ini ya jangan kaget nanti kalau 5 di belakang ini akan kotor-kotoran gitu, mungkin senggol-senggolan atau apa supaya dapat poin. Karena ya kereta ini kan kereta, ini mohon maaf, ini kereta kalangan ekonomi tertinggal kan. ekonomi kan ini kereta ekonomi ini kan. Jadi yang Kereta ekonomi ya. ya kan yang benar-benar butuh modal untuk 2026 kan saya. Yoi. Ini yang nggak ke syuting cuman anu nih, cuman Sauber. Oh iya 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 iya. Nah, 5 tim ini yang di belakang kita lihat apakah ini juga ada perkembangan atau tidak? Kalau karena kita lihat kemarin kita lihat Visa bagus sebelumnya. Toto ini melempem. Sunoda punya kebiasaan bagus di kualifikasi balapannya. Kadang-kadang lemah. Haas juga sama. Hulkenberg itu kan kalau kualifikasi jago tapi kalau udah Ya. balapan juga belepotan gitu. Nah, sebenarnya yang membuat belepotan itu selain kondisi track karena ada safety car, ada apa, apakah juga tadi Asa bilang fisik, skill, kemampuan berpikir dan sebagainya itu ada memang selalu harus ada di seorang pembalap. Ini semua pembalap tim di belakang ini semua pembalapnya pengalaman loh Mas Yo. Yang paling nggak pengalaman kan paling Sargent kan tahun kedua. Ya, Eh, Magnussen sama Hulkenberg gae ya, senior. betul, betul. Ocon sama Gasly senior. Oh, ya, Eh, Ricciardo senior. Sunoda kan sudah musim keberapa ini? 5. ya, Kan sudah lama juga di F1. ya. Albon juga sudah lama di F1. Hanya Sargent aja yang enggak. Zhou Guanyu udah berapa tahun. Bottas sudah pengalaman banget. Jadi kan nggak ada, bukan bukan masalah pembalap aja ini. Maksudnya hal kecil-kecil, semuanya hal kecil-kecil. Haas musim lalu bannya boros, tahun ini mungkin sudah diatasi. Kemudian Alpine yang melorot banyak kan, karena mobilnya katanya overweight gitu. Kemudian RB Alfa Tauri Toro Rosso ini sudah makin banyak ngambil komponennya Red Bull, tapi kok ternyata masih belum bisa melompat ke depan. Ya. Masih ada hal kecil-kecil. Williams kan ini tim yang baru saja sembuh dari sakit finansial, jadi dia butuh waktu. Sauber masa transisi karena dia mau diakuisisi oleh Audi. Jadi ceritanya banyak di belakang ini, cuman mungkin hal-hal kecil atau safety car atau red flag atau kecelakaan di depan yang akan membantu mereka finish di depan satu sama lain. Ya, ini menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau terinspirasi dari obrolannya Asa dengan kita mau bikin podcast, mungkin bikin aja podcast untuk kaum lemah, tim-tim kaum lemah. Ini Ini kalau Red Bull menang terus kita jadi podcast kaum lemah Mas Yo. makanya kita saya lebih tertarik ini karena apa? Karena juga dulu maaf ya ada pembalap yang kok nggak menang-menang, ada pembalap kita nggak menang-menang ya kan dia di tim kecil. Anda lihat Firman langsung ditaruh di Ferrari ya nomor 7 gitu kan. Kan nggak berpikir bahwa tim lemah itu. Tapi kan tim lemahnya dulu dengan sekarang beda. Tim lemahnya sekarang ini berbaunya gila udah kayak piranha semua gitu. Epet ya. Ya, karena kan ekonomi nggak ada masalah. Sekarang kan benar-benar dipres budgetnya dan lain sebagainya. Jadi kan ini sekarang kan jadi pertarungan yang sengit, Sa. Ya. Ironis ya Mas Yo ya. Dulu F1 itu jarak antara 1 ke 2 jauh, Ya, jarak kedua ke belakang makin jauh ya. karena perbedaan kemampuan uang. Sekarang dengan budget cap masih sama. Dan ini hasilnya saya, hasil seperti ini ya. Dulu Nah, kan, secara waktu makin mepet antara Red Bull dengan yang paling belakang, tapi secara hasil ya masih jauh. Jadi ya ya, yang dominan tetap dominan gitu. ya. Tapi apa nggak menyakitkan kalau kita zaman-zaman kita ngikutin zaman dulu itu Ferrari gearbox jebol, besok ganti baru, Sa. Sekarang emang boleh Ya, gearbox jebol. Iya kan? Apa iya. rusak langsung dibikin kan dulu itu, saking duitnya banyak sekali kan. Dulu itu Sekarang, bahkan habis lomba minggu, ya, Selasa udah uji coba di Fiorano, ya. balapan lagi. Habis itu uji coba lagi. Jadi benar-benar how high can you go gitu dulu. Nah, ini plus minus dengan aturan sekarang, teman-teman. Sekarang kalau yang baru-baru bergabung di Formula One, ini seluruhnya Formula One, aturan itu ternyata memang mendekatkan, tapi juga tetap menjauhkan, gitu kan. Tetapi kalau yang dulu, kita memang seperti Asa bilang tadi, habis balapan, besok uji coba, punya sirkuit sendiri, nggak dikontrol. Bisa dapat jatah ban ekstra karena kan dulu spesial sama Goodyear. Wah, udahlah dulu itu. Ya, politiknya luar biasa dulu saya. Ya, itu Mas Dewo, kita habis ini menenangkan diri dulu 2 minggu,
berdoa semoga balapan di Australia nanti lebih kompetitif. Kemudian ya kita menunggu lomba-lomba berikutnya. Moga-moga ya itulah bulan puasa nanti banyak berkah hiburan yang menarik lah. Ya, yang Menarik tanda jelas, kutip ada yang mengalahkan Red Bull. ya makanya saya lihat kemarin ada Christine Indarwati itu, dia lagi jalan-jalan di Belanda. Jelas anaknya itu namanya Enzo, namanya Ferrari Ferrari itu ya, namanya Christine itu. Nggak mampir ke Max, iya masa aku mau pindah aja sekarang. Nah, Terus ini ada Lydia Ota-Ota sedang di Belanda langsung ngirimi foto Red Bull mas. Ini. Udah Lid, aku pindah Red Bull aja biar tenang hatiku. Jadi nanti kita buat kaos main balap namanya RB, Rodok Boseni. udah bosen nih. Saya sampai pakai selama ini tim Tolman tahun 84 waktu Ayrton Senna di Ya, Tolman. oh, apa namanya? Candy, Kan di sponsornya Mas Yo. Nama timnya Tolman. Pullman. Oh, Toleman. Toleman itu kemudian jadi Benetton, Benetton jadi Renault, Renault sekarang jadi Alpine. Waduh, juru kunci. Iya, Renault udah bagus ya kok jadi Alpine. Renault kan udah bagus. Iya. Ada tambah lagi, Sa? Cukup Mas Dewo, teman-teman, mohon maaf kalau level antusiasme kita agak menurun karena hasilnya. Tapi moga-moga tadi informasi yang kita sampaikan ada sesuatu yang baru lah. Karena kan saya lihat juga di internet makin banyak pembahasan-pembahasan, tapi kalau situasi membosankan seperti ini, itu ada yang cenderung cari sensasi, ada yang cenderung males. Kita tetap mencoba tengah-tengah Mas Yo, tetap tidak cari sensasi, tetap menyampaikan siapa tahu ada info-info yang behind the scene yang mungkin teman-teman bisa lebih paham lebih jauh tentang F1 gitu. Ya, jadi kita bukan modal judul yang bombastis itu saya, tapi Ya, yang jelas di bulan suci Ramadan ini sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan saya senang dengan 5 tim yang digambarkan Asa ini karena inilah tim-tim yang sangat humble, tahu tentang adat istiadat, tentang lokal lokal apa ya kearifan lokal. Ini semuanya itu memang menyatakan kemarin puasa Sa. Jadi alhamdulillah pembalap 5 pembalap papan bawah ini puasa podium katanya. puasa poin. Jadi untuk teman-teman di tim bawah ada RB, ada Steak, ada apa ini ada As. Dan semua selamat menjalankan ibadah, selamat ibadah puasa podium. Ya naik-naik dia. Oke sekali lagi teman-teman, semoga ini bisa menemani Anda yang puasa hari ini untuk nunggu beduk maghrib. Sekali lagi saya pamit Dewa Pratomo, Asa. Ada yang disampaikan lagi? Ya, Cukup Mas. Moga-moga nanti minggu depan kita lihat ada yang bisa kita bahas atau tidak. Kalau enggak kita ketemu setelah Grand Prix Australia. ya baik. Mungkin sudah. Oh ya, kemarin ada teman di Australia sudah naik mobil saya. Ini Mas Dewo, saya mau jalan kaki, capek jadi saya naik mobil ini. Sirkuitnya udah siap. Gila Melbourne. Ya itu kan taman soalnya, semua bisa masuk ya. Ya betul. Jadi dia naik mobil, tunjukin, aduh menyenangkan sekali. Sekali lagi teman-teman terima kasih dan ada salam dari teman-teman di Taiwan katanya ketemu Asa waktu sepedaan. Jadi Asa ditunggu sepedaan di Taiwan. Jadi ternyata penonton kita ada yang di Taiwan ternyata. Ya saya baru pulang dari Taiwan, ada Taipei Bike Show ya, cycle, ada pameran sepeda di sana. Ada ketemu anu ya mahasiswa main balap di sana ya. Satu orang. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Salam.